360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back. It's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen review moisturizer lokal dalam bentuk battle. Tapi di battle kali ini tuh aku sama sekali nggak ada unsur menjatuhkan brand manapun. Apapun minus yang aku mention dari kedua produk ini tuh semuanya murni berdasarkan pengalaman aku. Jadi please jangan sangkut pautin kalau aku mau menjatuhkan atau apapun itu. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, aku akan sangat menghargai kalau kalian subscribe dulu biar makin semangat bikin videonya. 3, 2, 1, oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Sebelumnya lagi, aku pengen mention lagi biar kalian gak ketanyaan juga, gak bingung gitu tipe kulit aku apa. Aku punya tipe kulit combination to oily. Di area T-zone aku itu berminyak banget, di area bawah rada kering, terus aku juga komedogenik, jadi pori-pori aku gede, gampang banget yang namanya komedoan. Terus kulit aku juga acne prone, gak ada yang namanya sebulan, seminggu, bahkan sehari tanpa adanya jerawat di kulit aku juga sensitif. Lengkap bukan? Lanjut. Nah, oke, kita langsung mulai aja battle dari segi packagingnya. Kalian bisa lihat sendiri dari segi packaging, kedua produk ini tuh sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok. Cuman emang dari segi ukuran, Something ini tuh ukurannya 25 ml per 169.000. Sedangkan Dirmi Beauty ini ukurannya 30 ml per 129.000. Aku pilih Something yang versi kecilnya biar agak mirip sama Dirmi Beauty untuk gampang di battlein-nya. Nah, sejujurnya aku pribadi agak kurang nyaman sama produk apapun yang packagingnya jar tapi dalam bentuk spatula. Maksudnya ya ngambil itu pakai spatula. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu kurang hygiene menurut aku. Yang kedua, kalau kalian tipe yang sama kayak aku yang selalu pakai step skincare dengan tangan alias telapak tangan, jadi kayak dari toner sampai ke step moisturizer itu benar-benar pakai tangan semua, akan sedikit PR pas masuk ke step moisturizer ini karena kayak harus buka jarnya dulu. Belum lagi karena tangan licin bekas pakai skincare jadi kayak spatulanya jatuh-jatuhan gitu. Aku nggak jarang spatula jatuh setiap aku pakai moisturizer, jadi aku agak frustasi sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang lebih enak spatulanya, aku pribadi milih Dirmi Beauty. Kenapa? Karena dia itu agak tebal gitu loh dibandingkan Something yang tipis, jadi kayak aduh gampang jatuh pokoknya. Something paling sering jatuh setiap aku mau pakai. Nah, masuk ke segi tekstur, kita mulai dari Something dulu. Jadi Something ini tuh dia punya tekstur gel cream, dan pas diratain di kulit aku yang combination to oily ini, dia feelsnya kayak ada sesuatu yang di layer di atas muka gitu loh. Dan emang cara pakainya juga disaranin dibiarin dulu 1-3 menit setelah dipakai gitu, biar benar-benar meresap dulu. Tapi di kulit aku yang combination to oily yang lagi dominan berminyak sekarang, walaupun 3 menit sudah berlalu juga, kulit aku tuh tetap kayak kerasa agak berat gitu loh, ngerti nggak? Jadi emang ini itu menurut aku pelembab yang oke banget buat yang punya kulit combination to dry atau dry skin. Sedangkan yang Dirmi Beauty ini dia teksturnya kayak gel to water gitu. Jadi ketika ditemplok ke kulit itu benar-benar rasanya kayak langsung meleleh kayak air gitu. Sesuai sama namanya. Dan di kulit aku itu feel-nya kayak pakai serum yang thick tapi ringan. Kebayang nggak? Terus kalau misalnya mau dibandingin dari finishnya di antara Something sama Dirmi Beauty ini setelah 3 menit itu benar-benar kerasa nggak pakai apa-apa, jadi kayak sink in ke dalam kulit kita. Dan itu nggak perlu 3 menit sebenarnya, kayak 1 menit juga udah kerasa aja gitu, nggak shiny sama sekali. Sedangkan yang Something itu kebalikannya, 3 menit kemudian di kulit aku dia itu masih ngasih shiny yang bener-bener shiny banget. Dan hal ini yang bikin moisturizer Dirmi Beauty ini bisa dipakai pagi, siang, sore, menjelang malam, itu bisa dipakai kapanpun, dia versatile. Sedangkan untuk yang Something ini aku pribadi lebih suka dipakai di malam hari ketika kulit aku kerasa lebih butuh pelembab yang ekstra, jadi biar lebih rich gitu loh ngelembapinnya. Nah, oke, lanjut kita masuk ke ingredients-nya. Sebenarnya dari segi ingredients itu nggak bisa di battle karena emang mereka punya fungsi masing-masing gitu loh. Tapi kalau ditanya kesamaannya, emang kedua produk itu sama-sama sama-sama ingredients utamanya itu untuk skin barrier. Kenapa? Karena emang ada beberapa kandungan yang sama kayak niacinamide, ceramide, peptide, tapi bedanya untuk Dirmi Beauty ini kandungan niacinamide-nya itu 5%, sedangkan untuk Something ini kandungan niacinamide-nya 1%. Itu yang bikin kalau misalnya kalian pakai pelembab Dirmi Beauty, sebenarnya kalian nggak perlu nambahin niacinamide lagi di step serum atau essence, itu nggak jadi masalah. Sebenarnya 5% juga udah cukup. Tapi yang paling di highlight dari kedua produk ini, kita mulai dari Something dulu. Something ini di dalamnya ada kandungan
dengan hydrolyzed marine collagen. Ini tuh salah satu jenis kolagen yang kalau dibandingin sama jenis kolagen lainnya, dia itu kemampuan penyerapannya itu lebih cepat dan fungsinya sebagai anti-aging. Terus yang kedua, di dalam moisturizer ini juga ada kandungan mini HA atau hydrolyzed sodium hyaluronate. Dia itu kalau dibandingin sama hyaluronic acid yang biasa ada di skincare lain itu, dia kemampuan menembus lapisan kulit kita itu lebih dalam gitu loh, which is good. Sedangkan untuk Dirmi Beauty yang paling di highlightnya tadi selain niacinamide, yang kedua dia itu punya blue light field technology yang fungsinya buat ngelindungin kulit kita dari paparan blue light yang bisa ngakibatin penuaan dini kayak kerutan. Yang kedua dia juga punya centella asiatica yang fungsinya sebagai soothing, calming, dan yang ketiga di dalamnya ada watermelon extract sebagai antioksidan yang bagus untuk kulit kita. Nah, berdasarkan website Cosmetic Analyzer dari Skin Charisma, produk Dirmi Beauty sama Something ini mereka sama-sama free dari paraben, sulfat, alkohol, tapi mereka nggak free dari silikon dan nggak fungal acne safe juga. Padahal setahu aku, untuk Dirmi Beauty itu dia klaimnya fungal acne safe, dan pas aku baca emang di dalamnya ada ingredients Macadamia integrifolia seed oil, yang mana memang di dalamnya itu ada beberapa fatty acid dalam bentuk oleic acid, palmitic acid, sampai linoleic acid. Cuman aku belum nemu istilahnya literatur yang membuktikan bahwa kandungan ini tuh bisa nge-trigger fungal acne. Tapi kalau kalian temu, feel free untuk langsung drop aja di kolom komentar. Sedangkan untuk kandungan yang bisa nge-trigger fungal acne di Something ini, yang kedua itu ada polysorbate 20. Jadi ya seperti itu, mereka berdua sama-sama tidak fungal acne safe. Oke, kita masuk ke segi performa. Untuk performa, karena kedua produk ini fungsi utamanya untuk memperbaiki skin barrier selain ngelembapin, jadi aku mau bahas itu dulu. Untuk skin barrier aku beberapa minggu lalu itu dia sempat down, ditambah dehidrasi juga karena aku harus isolasi mandiri, jadi agak sering lupa untuk pakai skincare. Dan setelah itu aku mutusin untuk coba pakai Dirmi Beauty di wajah aku sebelah kiri dan Something di wajah aku sebelah kanan. Aku lakuin itu cukup lama, kayak 2-3 minggu bahkan lebih. Dan di situ di hari kedua sampai ketiga aku notice bahwasanya kulit aku yang pertamanya dehidrasi itu udah mulai terhidrasi lagi. Tapi untuk Dirmi Beauty entah kenapa aku ngerasa progresnya nggak secepat Something. Mungkin bisa jadi karena Something punya tekstur yang cukup thick, ditambah kayak ngasih efek yang kayak nge-seal kulit kita, jadi bener mastiin kulit terhidrasi. Mungkin dari situ aku ngerasanya. Terus yang kedua, untuk mencerahkan dari Dirmi Beauty, maksud aku untuk Dirmi Beauty itu aku udah ngerasain hasil yang cukup baik untuk mencerahkannya, tapi itu aku rasain sekitar 1 bulan pemakaian. Karena emang untuk mencerahkan nggak bisa secepat itu ya. Tapi ini tuh mencerahkan yang nggak kusam ya, bukan yang putih gitu. Terus yang ketiga, untuk efek anti-aging dari kedua produk ini aku belum ngelihat hasil yang signifikan, karena untuk hasil yang ini tuh emang butuh pemakaian jangka panjang gitu loh, dan aku baru pakai kayak 2 bulanan gitu kalau nggak salah. Yes, jadi kayak gitu untuk performanya. Dan finally, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, kalau kalian mau milih di antara kedua produk ini, aku saranin sesuaiin lagi sama kondisi dan kebutuhan kulit kalian. Kalau kalian punya kulit oily atau combination to oily, aku rekomendasiin kalian buat pilih Dirmi Beauty, karena kalian kayaknya akan terasa lebih nyaman dari segi teksturnya. Tapi kalau kalian para pemilik kulit berminyak dan nggak masalah untuk pakai produk kayak moisturizer yang shiny dan agak berat, nggak jadi masalah. Terus untuk kalian yang punya kulit dehidrasi, aku saranin pilih Something, karena aku rasa dari segi atau kemampuan ngehidrasinya Something itu lebih nampol gitu dibandingin Dirmi Beauty. Tapi kalau ditanya produk mana yang paling aku suka, aku pribadi harus pilih Dirmi Beauty. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, jadi versatile gitu. Terus yang kedua, kalau dipakai malam hari, besoknya itu kulit aku nggak terlalu berminyak kayak biasanya. Terus yang ketiga, dia ngasih efek, atau bukan efek ya, ngasih hasil mencerahkan. Itu menurut aku sebagai bonus. Terus yang keempat, dari segi packaging, walaupun aku masih kurang nyaman, tapi kalau dibandingin sama Something, aku lebih suka karena spatulanya itu lebih tebal, jadi nggak gampang jatuh-jatuhan. Tapi kalau kalian mau pilih Something dan kalian lebih suka Something, pastiin kalian beli yang jar besarnya biar lebih hygiene dan nggak perlu ada drama jatuh-jatuh spatulanya kayak aku. Oke? Nah oke, kayaknya segitu aja review dari aku. Semoga nggak terlalu panjang dan semoga kalian nonton video ini itu terbantu. Kalau kalian tertarik buat coba produknya, langsung cek description box di bawah. Di sana ada link yang aku cantumin. Kalian bisa klik link dan langsung belanja aja. Terus kalau misalnya kalian tertarik buat ngobrol lebih lanjut sama aku, silahkan main-main ke Instagram aku @nadiamasyur aja. Kalau kalian merasa terbantu dan suka sama video ini, silahkan klik tombol thumbs up. Dan segitu aja kayaknya dari aku. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye!